Ya, teori kesatria, teori yang menyatakan bahwa masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara itu dibawa oleh kaum bangsawan atau kaum kesatria. Teori ini dikemukakan oleh R.C. Mazumdar, didukung oleh C.C. Berg ya, dan J. L. Moon. Kemudian yang keempat, ada teori arus balik. Teori arus balik ini menyatakan bahwa masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara itu tidak lepas dari adanya para pelajar-pelajar Nusantara yang belajar agama Hindu-Buddha ke India, kemudian menyebarkannya setelah kembali. Ini dikemukakan oleh F.D.K. Bos ya. Dan ada satu lagi teori, yaitu teori Sudra. Teori Sudra ini menyatakan bahwa adanya atau masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara itu karena adanya kasta Sudra yang ingin perbaiki nasib ya. Ini dikemukakan oleh Van Faber. Nah, ini beberapa kerajaan yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama Sriwijaya, kedua Mataram kuno, ketiga Singosari, dan yang keempat Majapahit. Ini letak kerajaan Sriwijaya ya, sangat strategis sekali. Ini sumber-sumber sejarah Sriwijaya, di antaranya ada Prasasti Kota Kapur dan Prasasti Telaga Batu. Nah, kita akan bahas tentang Sriwijaya. Sriwijaya dalam bahasa India sering disebut Suwarnadipa ya. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, Sriwijaya sendiri berarti Sri berarti cahaya dan Wijaya berarti kemenangan. Nah, di kerajaan Sriwijaya ini minimal kita harus mengenal dua tokoh ya, atau dua raja yang cukup dikenal. Yang pertama adalah Dapunta Hyang sebagai pendiri kerajaan Sriwijaya. Yang kedua adalah Balaputra Dewa, merupakan raja yang merupakan masih ada keturunan dari dinasti Shailendra yang ada di Mataram kuno dan merupakan raja besar. Kemudian dalam aspek kehidupan sosialnya, masyarakat Sriwijaya sudah mampu berkomunikasi dalam dunia perdagangan, bahkan mengembangkan bahasa Melayu kuno ya sebagai bahasa pergaulan atau lingua franca. Kemudian merupakan pusat pengajaran agama Buddha di Asia Tenggara ya. Ini luar biasa nih Sriwijaya. Kemudian dalam mata pencariannya lebih mengarah kepada perdagangan dan agraris ya. Lantas kemudian bagaimana Sriwijaya bisa menjadi sebuah kerajaan yang berkembang pesat? N.J. Krum menyatakan ada 3 hal yang menyebabkan tersebut. Yang pertama adalah karena letak geografis pelabuhannya. Ya, ini sangat luar biasa. N.J. Krum menyatakan bahwa letak geografis pelabuhannya sangat cocok sebagai tempat persinggahan dari kapal-kapal dagang, terutama yang datang dari Tiongkok dan India. Yang ketiga adalah pelabuhan ini, yang kedua ya, pelabuhan ini menjadi pusat perdagangan barter yang dilakukan oleh para pedagang India dan Tiongkok. Dan yang ketiga yaitu menjadi pusat perdagangan dari barang-barang lokal yang akan dikirim ke Tiongkok dan India. Dan ini didukung oleh adanya pemerintahan yang kuat. Nah, bagaimana kemudian Sriwijaya mengalami keruntuhan? Yang pertama, keadaan sekitar Sriwijaya berubah. Maksudnya di sini sungai yang menjadi tempat masuknya kapal-kapal dagang ini mulai mengalami pendangkalan sehingga tidak susah kapal untuk melewatinya, sehingga mulai mengalami kemunduran. Yang kedua, banyak daerah kekuasaan Sriwijaya yang kemudian melepaskan diri, atau daerah vasalnya, daerah bawahannya mengalami melepaskan diri. Yang ketiga, Sriwijaya mendapatkan serangan dari kerajaan-kerajaan lain, diantaranya adalah kerajaan Kola ya, kerajaan yang dipimpin oleh Rajendra Kola. Selanjutnya kita masuk ke kerajaan Mataram kuno ya. Kerajaan Mataram kuno ini letak wilayahnya. Nah, ini menjadi salah satu sumber sejarahnya ya. Ada Candi Borobudur, ada juga Candi Prambanan. Maaf. Nah, tentang Mataram kuno, minimal kita akan melihat di Mataram kuno itu ada 2 dinasti yang berkuasa, yaitu dinasti Sanjaya, yang kedua adalah dinasti Shailendra. Bahkan setelah pindah ke Jawa Timur, nanti ada dinasti baru, namanya dinasti Isyana ya. Nah, dinasti Sanjaya, dinasti Shailendra, 2 dinasti itu ya yang cukup berperan dalam kerajaan Mataram kuno. Nah, di kehidupan sosialnya, masyarakat bercorak Hindu